Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini atau hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehingga kita masih dapat menjalankan perintahnya. Seperti misalnya sekarang ini kita menjalankan ibadah saum atau bulan Ramadan. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita mohonkan kepada Allah, semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di hari Yaumul Akhir nanti. Anak-anak SLB Pembina Yogyakarta yang Bapak banggakan, syukur alhamdulillah saat ini kita diberi kesehatan, kenikmatan, sehingga puasa sampai hari ini kita tetap kuat, tetap semangat, dan tetap ceria untuk menyelesaikannya hingga nanti di akhir bulan Ramadan. Nah, pada saat-saat sekarang ini tentu saja kita sangat mengalami berbagai ujian atau berbagai hal-hal yang kita alami dalam menjalani puasa ini, terutama ketika kita sedang berpuasa menahan makan dan minum di siang hari. Ini sangat banyak sekali godaan yang kita temukan, misalnya adanya makanan dan minuman yang menggiurkan yang kita temui. Nah, itu adalah ujian bagi kita, dan rasa haus yang sangat kuat dalam diri kita. Nah, itu kita tahan dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa di sana menurut Tirmidzi, diriwayatkan oleh Tirmidzi yang berbunyi asaumu nisfu bis sabri. Puasa itu adalah sebagian dari kesabaran. Nah, oleh karenanya apapun kondisinya, apapun titik yang kita hadapi, kita harus tetap sabar untuk menahan puasa ini dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi kita harus bisa menahan diri dari makan dan minum dari subuh hingga datangnya waktu maghrib. Nah, hal ini tentu saja yang menunggu, atau hal yang menunggu, pekerjaan yang menunggu itu sangat melelahkan, sangat membosankan. Oleh karenanya anak-anakku sekalian, tentu saja kita harus mempunyai strategi. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu bisa dengan kita bermain bersama teman, belajar, atau mengisi dengan membaca Al-Quran. Nah, dengan demikian maka waktu itu sedetik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, maka waktu tersebut akan terlewati, sehingga anak-anak kita akan sampai di waktu maghrib. Pada suatu kisah dahulu kala itu ada yang namanya Qais bin Sirma. Nah, itu di sana sebutkan dalam riwayat itu dia seorang buruh yang bekerja di kebun. Nah, dia kelelahan, kemudian berbuka. Setelah berbuka kemudian sahur. Sahur itu dia maksudnya masih tidur ya, artinya tertidur. Jadi Bapak ulangi, dia itu dari siang sampai sore bekerja
dengan penuh semangat. Kemudian waktu maghrib tiba, tapi dia sebelum berbuka atau sebelum maghrib dia itu tertidur. Nah, sehingga tidur karena capeknya sampai esok harinya atau setelah sahur hari berikutnya dia baru terbangun karena capeknya tadi, maka dia tidak buka dan tidak sahur, dan dia takut untuk mau makan, dia takut, sehingga dia tetap meneruskan dengan puasanya tersebut dengan sabar, dengan penuh rasa sabar, karena dia mempunyai kesabaran yang kuat, kesabaran yang kuat dan iman. Nah, sehingga pada saat itu belum ada ketentuan waktu berbuka, belum ada waktu ketentuan berbuka, sehingga turunlah pada saat itu yang namanya aturan, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 187, kurang lebih artinya, dan makan serta minumlah kamu hingga jelas antara benang yang putih dan yang hitam sampai fajar tiba. Artinya di situ dijelaskan bahwa menurut riwayat di situ kita dianjurkan untuk berpuasa itu dari terbit matahari hingga terbenamnya matahari, atau dari waktu subuh hingga waktu maghrib. Nah, inilah mulai saat itu maka aturan sahur atau berpuasa antara terbit matahari dengan fajar atau terbitnya matahari dengan terbenamnya matahari itu berlaku atau sudah ada. Sejak itulah umat Islam maka punya aturan atau punya pedoman untuk melakukan puasa di setiap harinya. Nah, sabar ini merupakan pondasi bagi kita untuk menjalani khususnya puasa, karena di sana puasa itu diuji berbagai problema atau di berbagai ujian, ya, seperti halnya tadi yang sangat kita temui adalah rasa haus dan rasa lapar, dan tentu saja hawa nafsu yang lainnya. Oleh karena itu anak-anak kita tetap terus bersabar, dan insya Allah sabar itu akan memberikan kebaikan pada kita semua. Hal ini sesuai dengan apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 153 berbunyi gimana? Berbunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya apa? Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar itu sebagai penolongmu, sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, oleh karenanya anak-anak sekalian, mari kita selalu bersabar untuk menahan semua ini, sehingga nanti kita dapat memperoleh puasa yang maksimal, dapat menjalankan sebulan penuh, dan kita nanti akan dapat menyambut hari kemenangan, sehingga kita menjadi orang-orang yang tattaqun, yaitu orang yang bertakwa, orang yang dicintai Allah, orang yang selalu menjalankan perintah Allah, dan orang yang selalu taat kepada Allah. Oleh karenanya anak-anak, Bapak sekali lagi berpesan, mari kita jaga semuanya, mari kita tetap istiqomah, dan kita tetap selalu bersabar dalam menghadapi terpaan apapun di dalam kita menjalani puasa ini. Oleh karenanya Bapak sekali lagi, mari kita jaga benar-benar, dan Bapak kira cukup demikian yang perlu Bapak sampaikan.
Semoga anak-anak kuat, menjadi anak-anak yang hebat, dan nantinya menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa sehingga dicintai oleh kedua orang tua, dicintai oleh Rasulullah, dan dicintai oleh Allah, sehingga kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, akhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.